Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita akan bahas satu materi tentang indifferent curve, jadi kurva kepuasan yang sama. Nah, ini nanti fokus pembahasan kita adalah bagaimana kurva indifferent itu dan bagaimana budget constraint atau garis anggaran. Oke, ini karena materinya banyak dan tidak cukup waktunya, saya akan singkat saja. Jadi pengertiannya, kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi dari komoditi, contohnya X dan Y ya, yang menghasilkan kepuasan atau utility yang sama. Jika pada materi yang lalu kepuasan itu diukur secara kardinal, maka dalam indifferent curve ini kepuasan tidak diukur secara kardinal tapi ordinal. Jadi asumsinya konsumen memperoleh kepuasan dari barang-barang yang dikonsumsi. Jadi total utility itu sama dengan fungsi dari barang yang dikonsumsi, yaitu misalnya X, Y, dan Z misalnya ya. Nah, lalu konsumen memaksimalkan kepuasan dengan apa ya? Ya, dengan keterbatasan budget constraint. Jadi karena ada kendala anggaran. Jadi dia harus disiplin dengan budget constraint. Yang ketiga, asumsinya konsumen mempunyai skala preferensi. Nah, terus ada namanya marginal rate of substitution. Nah, menurun setelah melampaui suatu tingkat utilitas tertentu. Coba kita lihat misalnya ini ya, untuk setiap dua kelompok barang A dan B, konsumen itu membuat peringkat A lebih disukai daripada B, maka B lebih disukai daripada A, dan maka A itu indifferent terhadap B. Kalau B itu lebih disukai daripada A, maka A itu indifferent terhadap B. Nah, ada lagi transitif. Ini jika A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Ya, ini hukum transitif ya. Ini penting juga. Nah, konsumen selalu ingin mengkonsumsi jumlah barang yang lebih banyak. Karena apa? Mempunyai tingkat kepuasan. Karena konsumen itu tidak bisa terpuaskan dengan satu barang. Nah, ini ya. Langsung saja saya jelaskan di kurvanya. Jadi ini ada 3 kurva ya, 3 tabel yang nanti kita jadikan kurva. Ini ada kurva indifferent 1, 2, dan 3. Jadi ini contohnya adalah barang X dan Y yang memiliki kombinasi dua barang yang memiliki tingkat kepuasan yang sama. Ini misalnya antara mengkonsumsi X jumlahnya 1 dengan kombinasi Y 10, ini sama tingkat kepuasannya dengan mengkonsumsi X 10 dan Y 0,2. Demikian juga X 5 dengan Y 1,5. Di sini juga begini, di sini juga begini. Nah, coba kita lihat di kurva ya. Maka lihat, jadi ini titik-titik ini sepanjang kurva indifferent ini memiliki tingkat kepuasan yang sama. Jadi misalnya ini barang Y yang ke atas, yang ke samping adalah barang X, maka mengkonsumsi satu barang X dengan 10 barang Y itu memiliki tingkat kepuasan yang sama
antara mengkonsumsi 4 barang Y dan 2 barang X. Nah, ini indifferent, kurva indifferent yang pertama. Yang kedua coba kita lihat sama juga. Yang ketiga juga begini. Nah, maka IC3 ini, indifferent curve yang ketiga ini memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi daripada IC2. IC2 ini memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi daripada IC1. Kenapa? Karena semakin menjauhi titik origin ini kepuasannya akan semakin tinggi. Nah, kira-kira seperti ini ya penjelasannya. Jadi semua titik pada IC yang sama ini memberikan kepuasan yang sama. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, ini ada marginal rate of substitution. Tingkat substitusi marginal X terhadap Y. Apa itu tingkat substitusi marginal X terhadap Y? Adalah jumlah Y yang konsumen harus korbankan untuk memperoleh tambahan 1 unit X dan masih tetap berada pada kurva kepuasan yang serupa. Nah, ini contohnya. Jadi ini indifferent curve yang pertama, kedua, ketiga. Ini MRS X terhadap Y, ini akan seperti ini. Nah, ini adalah yang dikorbankan untuk memperoleh kepuasan yang sama dari barang X gitu. Nah, misalnya ini ya, 10 kurangi 5, maka MRS-nya marginal rate of substitution-nya itu 5, 2, 1 dan seterusnya. Maka sekarang kita akan masuk ke budget constraint atau garis anggaran. Nah, kepuasan yang sama itu menunjukkan keinginan konsumen untuk memperoleh produk yang dapat memaksimalkan kepuasan tanpa mempedulikan berapa pendapat yang dimilikinya. Tapi ada garis anggaran. Nah, kayak dibuatlah garis anggaran untuk menunjukkan berbagai kombinasi yang berbeda dari dua komoditi yang dapat dibeli oleh konsumen dengan batasan pendapatan yang dimilikinya. Nah, ini kira-kira ya. Nah, maka budget constraint-nya ini misalnya ada 2 barang X dan Y dengan budget constraint atau anggaran pendapatannya 10 dengan harga X sama dengan 1 dan harga Y sama dengan 1. Maka kita gambarkan seperti ini. Nah, ini. Maka inilah kuantiti Y, ini kuantiti X. Nah, maka garis anggarannya akan seperti ini. Nah, ini namanya budget constraint. Nanti kita akan ketemu equilibrium kurva indifferent dengan budget anggaran ketika bersinggungan antara budget constraint dengan kurva indifferent. Nah, ini ya. Nah, di sini. Nah, ini namanya equilibrium konsumen. Nah, gitu. Nah, IC2 itu adalah kurva tertinggi yang dapat dicapai individu dengan garis kendala anggaran. Nah, dengan garis anggaran ini, kenapa tidak di sini? Nah, dan kenapa tidak di sini? Nah, ini coba lihat. Nah, agar dapat mencapai equilibrium, konsumen harus membelanjakan 5 barang X dan 5 barang Y. Nah, ini ya, ini 5, ini 5. Nah, gitu. Maka ada titik A, B, dan C. Kenapa tidak di titik ini? Kenapa tidak di titik ini? Nah, coba kita lihat. Ini ada ABC ya, membentuk satu garis begini. ABC dengan garis anggaran tadi ya, hanya pendapatan nominal konsumen yang berubah. Misalnya kalau ada perubahan pendapatan, maka kurva itu akan bergeser ke kanan. Nah, semakin tinggi tingkat pendapatan akan menggeser kurva ke kanan dan membentuk titik seperti ini ya. Nah, ini namanya kurva angel. Nah, kurva angelnya ini. Karena berubahnya kurva indifferent karena ada perubahan tingkat pendapatan. Sekarang kita masuk ke price consumption curve, yaitu tempat titik-titik equilibrium konsumen jika ada perubahan salah satu komoditi. Nah, misalnya ini harga yang berubah ya. Salah satu
Nah, ini contohnya ya, kurva indifferent 1, 2, dan 3. Nah, sekarang ada perubahan harga. Sekarang misalnya harga barang X itu mengalami penurunan misalnya ya. Nah, harga barang X mengalami, tadi harganya $1, sekarang turun misalnya. Harga barang X mengalami berubah, misalnya dari $1 menjadi $0,5. Maka harga barang Y ini tetap. Maka seolah-olah pendapatan konsumen itu kan berubah, bertambah, padahal tidak. Ini berubah karena ada perubahan harga barang, sehingga yang mampu dibeli oleh konsumen itu lebih besar gitu. Untuk barang X, karena barang X berubah harganya lebih rendah gitu. Maka permintaan barang akan lebih tinggi, kemampuan konsumen dengan pendapatan yang ada itu akan seolah-olah itu akan menjadi meningkat, padahal tidak ini. Ini karena ada perubahan harga barang. Nah, sekarang ada efek pengganti dan efek pendapatan. Nah, ini susah untuk dijelaskan ini ya. Jadi ya nggak apa-apalah. Jadi garis A dan B ini ada garis A dan garis B. Ini karena tadi ini ada garis A, ini ada garis B. Nah, itu adalah anggaran dalam kondisi normal. Nah, titik E adalah keseimbangan normal ini ya. Ini anggaran normalnya ini. Titik E itu keseimbangan normal. Dengan harga tadi ya, dengan kemampuan tadi ya, 5 barang X dan 5 barang Y. Nah, misalnya harga barang X itu turun 1 menjadi setengah, maka menyebabkan garis anggaran pengeluaran berubah menjadi garis AC. Nah, ini. Jadi dari AB menjadi AC karena ada perubahan harga barang X. Nah, untuk memisahkan efek substitusi dan penggantian perlu dicari keadaan seimbang yang tidak mempengaruhi efek pendapatan. Nah, ini seolah-olah itu ada garis ini. Ini seolah-olah ya, gitu. Nah, garis A1 sampai B1 ini seolah-olah. Maka ini namanya efek. Diasumsikan pendapatan real tetap, yaitu apabila jumlah barang yang dibeli memberi kepuasan yang sama seperti sebelum ada perubahan harga. Disebut garis anggaran pengeluaran yang sejajar dengan AC dan menyentuh IC1. Nah, ini. Jadi sejajar dengan AC dan menyentuh IC1. Nah, ini gitu. Maka sehingga titik keseimbangan pindah dari D, pindah ke D. Ini seolah-olah ini ya. Jadi keseimbangannya dari E itu pindah ke D. Nah, titik E ke D itu namanya efek substitusi. Nah, dari E ke D ini efek substitusi. Titik D ke E1 itu namanya efek pendapatan. Nah, dari D ini ke E1 ini namanya efek pendapatan. Nah, inilah kira-kira penjelasan ya. Nah, cukup di sini saja penjelasannya, tidak usah terlalu rumit karena ini memang teori agak jelimet yang harus difahami juga gitu. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Silahkan mengerjakan kuisnya dan membaca buku supaya lebih jelas lagi tentang materi ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.